Di antara sikap dan sifat hamba-hamba yang Allah janjikan dan yang Allah persiapkan untuknya sesuatu yang terbaik dan yang kekal abadi, yakni hamba-hamba Allah yang beriman, yang bertawakal dan seterusnya. Di antara sifat mereka itu adalah mereka apabila ada yang membikin, yang menyebabkan mereka marah, idza ma ghadibu, mereka memberikan maaf atau memberikan ampun. Satu. Kemudian apabila mereka ditimpa oleh suatu kezaliman atau kelaliman, diperlakukan oleh orang lain secara zalim, mereka ada kalanya membela diri atau meminta bantuan kepada sesama muslim untuk membantu menolong mereka karena sudah keterlaluan orang berbuat zalim. Itu dua. Dan siapa yang memaafkan dari tindakan kezaliman, kelaliman orang lain, lalu dia berbuat baik, maka cukuplah Allah saja yang akan berikan balasan yang luar biasa, karena kesabarannya dan maunya dia memberi maaf, malahan berbuat baik kepada orang yang menzaliminya. Dan ini tidak mudah. Kemudian sifat berikutnya, siapa yang membela diri tidak ada jalan untuk mencelanya, karena mereka memang diizinkan untuk membela diri sebab perlakuan sudah kelewatan dan keterlaluan. Tetapi orang yang membela diri kemudian melebihi pembelaannya daripada kezaliman yang diterimanya, baru orang ini patut dan pantas dicela, dan orang ini juga namanya melampaui batas. Kalau tidak salah itu dulu kaji kita. Nah, sambungannya pagi ini, walaman sawara, dan sungguh siapa yang bersabar atas gangguan, tindakan-tindakan berupa kezaliman, kelaliman dan berbagai macam hal yang dilakukan orang terhadap dirinya, dia terima dan tidak mau membalas. Itu dilakukannya karena mengharap ridha Allah dan balasan Allah. Dan kemudian ghafara, bukan hanya dia sabar, tapi juga memberikan maaf atau mengampuni perlakuan orang terhadap dirinya. Hal yang demikian itu adalah termasuk azmil umur. Azmi, azab, suatu perbuatan yang harus ditekadkan melaksanakan, berupaya sungguh-sungguh untuk melakukannya, namanya azab. Al-umur, perkara-perkara. Jadi di antara sekian banyak perkara-perkara, hal-hal yang harus ditekad bulatkan bersungguh-sungguh untuk melakukannya adalah perkara sabar dan memaafkan. Karena tidak gampang. Yang gampang itu model saya ini membaca. Yang gampang itu menceramahkan, menasihati, tapi melaksanakannya harus azam, punya tekad bulat untuk melaksanakannya. Namanya min azmil umur. Yang pertama dulu sabar. Sabar itu menahan. As-sabru al-habsu. Sabar itu menahan dan bertahan, menahan diri dari melakukan hal-hal yang tidak Allah redai
dan tetap bertahan melakukan apa-apa yang Allah perintahkan. Namanya sabar. Dan sabar itu pahit, sesuai dengan namanya, as-sabru, pahit. Sehingga disebutkan dalam kata bijak, sabar itu sama dengan namanya. Murrun madzaqatuhu, sangat pahit, pahit sekali jika ditelan, sebagaimana obat atau tanaman yang paling pahit ditelan. Tapi awaqibuhu, ujungnya, kesudahnya, ahla minal asal, lebih manis daripada madu yang paling manis jika sabar itu dilaksanakan. Tetapi itu tidak mudah, tidak gampang, apalagi kita sudah mengasih batas kesabaran. Sabar itu ada batasnya. Sabar itu hanya 3 kali. Jadi kita kasih batas. Sebenarnya sabar tidak ada batasannya. Batasannya sampai di surga. Kalau sudah masuk surga, tidak perlu sabar lagi. Campak aja sabar jauh-jauh. Karena tidak berguna sabar di situ. Jadi kalau kita kasih juga sabar itu batas, ya sampai sudah masuk surga. Karena menjelang masuk surga orang tidak sabar juga. Dan sabar itu nilainya tinggi. Jangankan kita, para rasul pun disuruh sabar. Bukannya rasul tidak sabar, tapi menjelaskan kepada kita, kalau rasul sendiri yang Allah pilih dan Allah angkat sebagai utusannya diperintah untuk sabar, termasuk Nabi Muhammad, fasbir, ya Muhammad sabarlah, kama sabara ulul azmi minar rusul, sebagaimana para rasul-rasul ulul azmi mereka sabar, sabarlah engkau ya Muhammad. Ini kan bukan Nabi tidak sabar. Adakah manusia yang lebih sabar daripada Nabi Muhammad? Tidak ada. Itu kenapa beliau disuruh sabar juga? Itu tadi kejina. Kalau beliau disuruh sabar, akununlah kitai. Di akhir surat Al-Ahqaf, surat ke-46, begitu disebutkan, ayat 35-nya. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Ya Muhammad, bersabarlah engkau. Kama sebagaimana sabara, telah bersabarnya ulul azmi minar rusul, orang-orang yang memiliki keteguhan hati, bertahan, sabar dari kalangan rasul-rasul. Wala tasta'jil lahum, dan janganlah engkau minta segerakan ditimpakan azab kepada kaummu. Padahal Nabi Muhammad termasuk ulul azmi. Ulul azmi rasul-rasul yang banyak sekali, hebat sekali perjuangannya, keteguhannya, keistiqamahnya, kesabarannya. Beliau tetap disuruh sabar. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad, itu namanya ulul azmi. Memiliki keteguhan luar biasa, kesabaran luar biasa. Itulah Rasul. Bahkan Nabi SAW juga Allah pesankan agar beliau istilahnya fasbir li hukmi rabbika, sabarlah engkau menghadapi, menerima ketetapan hukum Tuhanmu. Wala takun ka sahibil hud, janganlah engkau seperti Nabi Yunus ya Muhammad. Nabi Yunus setelah berjuang habis-habisan, mengerahkan segenap tenaga, potensi, usaha yang beliau miliki, puncaknya kaumnya menentang beliau, memusuhi beliau dan seterusnya, lalu beliau tidak tahan. Tidak ada gunanya lama-lama di daerah ini. Beliau berangkat. Jangan engkau ya Muhammad seperti ini, seperti Nabi Yunus. Nabi Yunus itu sabar, sangat sabar. Cuma kalau beliau mengambil suatu sikap
tidak ada gunanya lagi, karena semua orang kampungnya menentang, membantah, bahkan meminta segera turunkan azab setelah diancam, diminta menazab itu. Ini yang memicu beliau untuk pergi. Nabi Muhammad ditetapkan jangan seperti sahibil hud. Tetaplah bersabar, jangan kau tinggalkan umatmu. Jadi dalam berdakwah pun tidak boleh meninggalkan kiper, tidak boleh meninggalkan gawang. Tidak boleh. Kecuali nanti Allah yang menyuruh pergi. Itu makanya Nabi tidak hijrah dari Makkah ke Madinah. Baru setelah datang perintah hijrah dia. Ini yang digambarkan dalam surat Al-Qalam, surat ke-68 ayat 48-nya, wa fasbir li hukmi rabbika wa la takun ka sahibil hud. Sabarlah engkau terhadap ketetapan Tuhanmu, karena rasul-rasul itu memang ditentang. Rasul-rasul itu dimusuhi, rasul-rasul itu memang diingkari, bahkan diancam, malah ada yang dibunuh. Itu namanya sudah ketentuannya begitu. Bagi orang yang berumah di tepi pantai, sudah ketentuannya bahwa dia akan dilamun ombak gitu. Bagi orang yang berani berumah di tepi tebing, sudah ketentuannya begitu, satu saat nanti akan longsor. Nah, bagi Rasul yang diangkat memang sudah ketentuannya begitu, dia akan menghadapi tantangan, pengingkaran, penolakan, kezaliman, intimidasi, teror. Pengikut-pengikutnya dizalimi, bahkan dibunuh, diperangi, dimusuhi. Itu namanya hukmi rabbika. Nabi dipesankan seperti itu. Surat Al-Qalam, surat ke-68 ayat 48. Nah, di sini pentingnya sabar, bertahan dan menahan diri. Saya garis bawahi lagi, tidak segampang saya mengucapkan ini, tidak semudah dan selancar menyampaikannya kepada lain, karena sabar itu hurufnya 3, satbara hurufnya 3, tapi melakukannya tidak sederhana hurufnya. Makanya tadi dikatakan pahit sekali. Pernah kita sampaikan di sini ada sebuah pohon namanya sabirah. Pohon itu diambil oleh orang-orang daunnya, lalu diracik, dibikin jus, sangat pahit. Tetapi dia jadi obat. Bila diminum luar biasa pahitnya. Cuma di balik kepahitan itu terdapat kesembuhan. Barangkali dapat namanya ampadu tanah. Ya, pohon-pohon tanaman yang sejenis ampadu tanah itu pahit sekali. Namanya sabirah. Sabar, kata sebagian ulama ahli bahasa, terambil pada kata itu, pahit. Jadi as-sabru, sabar itu seperti namanya. Itu mislu ismihi, seperti namanya. Murun, pahit sekali. Apanya pahit? Mazaqahnya, rasanya pahit. Tapi kalau berani menelannya, menanggung pahit dan penderitaan, nah awaqibuhu, akibat kesudahannya ahla manis. Sangat manis, lebih manis daripada madu. Dan sorga itu hanyalah diperuntukkan untuk orang yang sabar. Wa jazahum bima sabaru jannatau wa harira. Baru nanti akan dapat jannah kalau kita sabar. Ini yang ditekankan di ayat yang sedang kita baca ini. Sungguh, pakailah ya, dan sungguh man siapa yang bersabar. Bukan hanya bersabar, tapi juga ghafara, mengampuni, memberikan maaf, tidak membalas. Sabar saja sudah begini, apalagi memberi maaf. Yang lebih hebat lagi bukan hanya itu, aslaha, berbuat baik kepadanya. Sabar, memaafkan, berbuat baik. Tidak sembarang orang ini. Tingkatan Nabi.
Kalau tingkatan kita ni bisa, tapi saya belum. Kita di sini sabar ini. Kan dah keluarkan sudah sabar. Namanya min azmil umur. Azam, azimah. Berazam, bertekad, bersungguh-sungguh untuk melaksanakan sesuatu, mengerjakan sesuatu. Tidak sekedar-sekedar. Jadi orang kalau bertekad berupaya sungguh-sungguh, apapun dilakukannya agar tercapai maksudnya. Nah, sabar harus begitu. Dia termasuk azmil umur. Umur al-amru. Amru urusan perkara, zamannya umur. Jadi di antara sekian banyak perkara urusan yang harus ditekad bulatkan untuk melaksanakannya adalah ini dia. Sabar dan memaafkan. Satu, sabar. Kedua, memaafkan. Sampai di situ saja sudah luar biasa. Meningkat sedikit berbuat baik. Ini Nabi Muhammad yang bisa begitu. Atau Abu Bakar yang bisa begitu. Abu Bakar juga begitu. Ketika kasus menimpa Aisyah, beliau juga bisa melakukan itu. Itulah dia yang disebut dengan walaman sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Apakah tidak boleh mempertahankan diri? Boleh. Bolehlah. Yang tidak boleh melebihi. Mempertahankan diri itu membalas melebihi daripada apa yang kita terima. Tapi sekiranya membela mempertahankan diri boleh, kan dalam ayat ya boleh. Hum yantasirun walladzina idza asabahumul baghyu hum yantasirun, ayat 39 kan. Orang-orang yang mereka menerima, menghadapi atau ditimpa kelaliman, kezaliman dari pihak lain, mereka bisa boleh membela diri, tidak masalah. Lamah na wak kecil orang, ayo pertahankan diri. Nak basaga lui juga dinyo ayo pertahankan diri. Bantu nak pematang di no sawah sinayan men di no hari taru ya bela diri. Bahkan bantu orang bela diri. Karena kata orang wak cacing pun terpijak mengeliat dia. Tandanya hidup menggari. Cuman sekadar itu. Jangan sampai nanti kita disangka orang jubun. Jubun ko gacua. Gacua so Arab awak tu. Gacua. Jubun pengicut. Gacua menjadi gaca. Gaca ko dia pipis sarwala gaca. Gacua gaca. Gacana. Gacua na wa gacana itu. Inilah orang-orang yang akan mendapatkan balasan terhebat yang Allah persiapkan nanti di akhirat. Butuh keimanan. Karena sabar itu baru bisa dilaksanakan kalau dia orang beriman. Makanya kita disuruh sabar karena Allah, bukan karena kenapa. Kalau karena duniawi sabar, sebanyak orang sabar. Tidak ada yang sesabar buaya mengangangkan mulutnya kan? Buaya termasuk makhluk yang sabar. Dingangakannya mulutnya. Menunggu dan menunggu. Sesabar binatang-binatang. Menunggu dan menunggu. Untuk menekan mangsa. Itu bukan sabar ya. Itu berusaha mencari makan. Berapa banyak tokoh-tokoh di dunia ini yang sabar, tapi untuk kepentingan dunia. Ada sesuatu yang ditujunya di balik itu semua. Bukan sabar itu. Tapi sabar wali rabbika, karena Tuhanmu sabar. Dan ayat itu, ya ayyuhal mudaththir qum fa'andir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur wala tamnun tastakthir wali rabbika fasbir. Bersabar itu karena Tuhanmu, karena mengharap ridhonya, mengharapkan balasannya baru. Tapi kalau sabar dalam masalah-masalah, sabarlah orang maliang lah.
10 tahun mali yang sekerja sabar. Sial. Hehehe, sih gaya. Orang sabar menumpuk harta. Sampai kini sabar aja pada kan? Bukan sabar yang disuruh, karena Tuhan mau bersabar. Sebab kalau apapun tindakan kita, kalau bukan karena Allah, bukan karena mengharap dari Allah, tidak ada nilainya. Kenapa kita sabar? Allah nyuruh. Nama Allah saja sabur. Kalau kita suka melihat Quran, melihat nama Allah yang 99 yang disusun itu, menurut versi hadis riwayat Imam Tirmizi, kan ujungnya sabur, as-sabru, sabur. Di Quran cetakan Indonesia biasanya dibuat itu sabur. Allah sendiri sabar. Tidak ada yang sesabar Allah. Dalam beberapa hadis riwayat, tidak ada yang sesabar Allah. Dia dituduh bagaimana begini begitu, berapa hambanya buruk sangka, mencapak, bayang-bayang, mengelutuk dengan kebijakan Allah, tapi tetap rahmatnya turun. Dia diingkari, dikafiri, tetap apapun perbuatan Allah diumpati, panas hari diumpati, hujan hari diumpati, angin diumpati. Tak ada, ramai orang berjualan, diumpati juga. Tak sempat istirahat dan makan saya terlekit dan dia, diumpati juga. Tak ada yang sesabar Allah. Namanya lebih sabar daripada Allah, tak ada. Allah paling sabar. Nah, orang yang sabar kan meniru Allah. Jadi kalau kamu bersabar kena meniru Allah, mencontoh Allah, kamu dapat ganjaran. Harus itu diazamkan untuk melakukannya. Selesai itu ayat yang ke-43. Sekali lagi mohon saya jangan dibalikkan kaji ini kepada saya juga sedang mengaji ini. Sedang berusaha sabar ini. Karena masing-masing kita akan diuji kesabarannya dengan berbagai macam musibah, bala-bala, cobaan-cobaan. Siapapun yang beriman pasti diuji, dicoba. Ahsiban nasu ayutraku dibiarkan mereka mengatakan kami beriman, belum diuji. Ayat yang paling populer dibaca orang, walana bluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Basyir, beri kabar gembira orang sabar. Berarti bagi orang sabar ada kabar gembira yang akan diperolehnya. Namanya bisyarah. Orang yang sabar itu harus digembirakan. Sabar yo, itu akan mendapat luar biasa ganjaran, fadilah, keutamaan daripada Allah. Pasti ada jalan keluar, sabar selah. Kalau ada orang mengatakan itu kepada awak, jangan ceringi orang. Sabar-sabar di kau bodoh. Jalan. Angku mengaji sana pandai itu yo, cubalah angku. Ya jangan kalau itu jalan. Hangke salah dan putih ni lah. Dan putih hangke. Karena mau menerima nasihat orang juga harus sabar, Pak. Sabar. Itu makanya diawali dengan laman sabar. Sungguh siapa yang sabar. Nanti tiba di ujung ayat lamin pakai la juga. La itu takkid. Takkid itu menguat. Sungguh siapa yang sabar. Kemudian lamin sungguh itu termasuk perkara yang harus diazamkan. Wa may yudlilillahu yudlilillah, dan sebaliknya ya. Dan barang siapa yang yudlil secara bahasa menyesatkan. Siapa yang Allah sesatkan dia. Sebenarnya bukan Allah sesatkan, Allah biarkan dia sesat. Kenapa jauh mada nama dia jahili kare banak, kare tangkurak, kare kepalu. Lepas salah. Allah paling tahu siapa yang pantas, siapa yang wajar, siapa yang patut diberinya petunjuk. Dan Allah paling tahu pula kerana dia yang menciptakan manusia kita ini. Siapa yang tidak wajar diberinya petunjuk, dibiarkan sesat. Baswa di pelepeh, di loro, lagi hunaj. Cara wangin lai ko baik terus. Namanya secara bahasa Allah menyesatkan yud lilillah. Tapi maknanya tidak boleh begitu. Makna dibiarkan sesat.
Artinya ada tunjuk Allah. Kenapa? Allah paling tahu kenapa dia dibiarkan sesat. Syukur kita tidak dibiarkan sesat. Justru kita diberi petunjuk dan hidayah. Syukur. Itu karunia luar biasa. Luar biasa karunia dapat hidayah, dapat petunjuk. Makanya yang paling patut disyukuri adalah kita diberinya petunjuk. Dikaruniainya keimanan. Dan itu tidak bisa dibeli kan? Diagiah-agiahkan saja tidak bisa. Kalau bisa diagiah-agiahkan, pasti Nabi Nuh mengagiahkannya kepada anak dan istrinya. Bisa diwariskan, pastilah dia mewariskan kepada anaknya. Nabi Ibrahim menghibahkan kepada bapaknya. Nabi Lut kepada istrindanya. Nabi Muhammad kepada paman tercintanya. Tapi barang tidak bisa diagih. Dicari tidak bersuah, diwariskan tidak bisa, dibeli tidak ada orang jual. Apa? Anugerah. Itu hanyalah hak Allah saja. Nabi Muhammad juga tidak bisa. Ditegur Nabi Muhammad, engkau ya Muhammad tidak akan bisa menunjuki siapa yang kau kasih. Ketika beliau sangat beribah hati, paman beliau yang tercinta, yang mengasuh semenjak umur 8 tahun. Umur 2 tahun meninggal ibunya. Berpindah pengasuhan kepada sang kakek Abdul Muttalib. Meninggal kakek tercinta, beliau diasuh oleh paman tercinta, ayahnya Abu Talib, sampai memperbinikan beliau dengan Khadijah, sampai beliau diangkat jadi rasul. Habis-habisan beliau membela Nabi Muhammad. Bahkan dicatat malahan lebih sayang paman beliau ini kepada Nabi Muhammad daripada anak-anaknya. Tapi akhir hayatnya beliau belum juga beriman, sangat menghibahkan hati Nabi, menyedihkan beliau sekali, sehingga beliau mengatakan, ya Allah begini-begini. Turun ayat, innaka la tahdi man ahbabta. Surat Al-Qasas, surat ke-28 ayat 56 itu. Al-Qasas 28 ayat 56. Innaka, sesungguhnya engkau ya Muhammad, la tahdi, tidak akan bisa menunjuki, man ahbabta, siapa yang kau suka, siapa yang kau cinta, siapa yang kau mahu, siapa yang kau kasih. Walakin Allah yahdi man yasha, tetapi Allah yang menunjuki siapa yang dia kehendaki. Wa huwa a'lam, dia lebih tahu siapa yang patut, yang pantas untuk diberinya petunjuk. A'lam, Allah lebih tahu. Turun ayat ini, Nabi diberi penjelasan itu, baru beliau merasa lega. Ya Nabi lah, kasihanlah. Untuk itu menurut pendapat saya, janganlah dicela seorang ulama, misalnya anaknya bagaimana, istrinya begini, saudaranya begitu, janganlah. Mana ada pula ulama yang menghendaki anaknya kurang ajar, tidak ada. Kalau engkau haji ada. Iko laki ni orang ku haji, tapi bini ni tak puan malam. Macam itu je orang kan. Tak bisa pula. Mana ada isteri, suami yang rajin ke suau, siap, saudara nyari siap, tu orang zalih lain. Terlanjang selaga di rumah, tak ada loh. Orang laki tak itu. Untuk itu janganlah lancang kita mengatakan orang bagaimana begini, suaminya bagaimana begini, isteri bagaimana, tidak bisa. Kalau masalah hidayah bukan masalah kita berusaha. Dan jangan mencaci orang masih hidup. Kadang-kadang kita mencacinya terbalik lagi. Dan jangan suka mencela. Orang mukmin bukan mencela, justru dia suka berdoa. Ya, ayat itu luar biasa pengharapan Nabi agar paman beliau ini ditunjukkan Allah. Sampai akhir ayat beliau berusaha, paman bacalah la ilaha illallah. Dengan ucapan itu saya nanti akan bisa memberikan syafaat bantuan. Menggeleng pula. Hampir-hampir dibaca, datang itu si Abu orang Makkah membisikkan. Karena semua Abu lah orang baik. Datang Abu membisikkan, engkau di detik-detik terakhir ini berkhianat kepada agama nenek moyang kita. Pengaruh lagi.
Akhirnya beliau menutup usia tidak membaca syahadat. Itu dia. Allah nak tunjuki. Dan begitu seterusnya. Nah, sekarang ayatnya begini. Wa may yudlilillahu, siapa yang Allah sesatkan, artinya Allah biarkan sesat, tidak diberinya hidayah. Kenapa tidak diberinya hidayah? Dia yang paling tahulah. Kalau kita main logika, kita main ke logika, kita bisa juga. Kenapa ini godok ini besar, ini kecil yang kau buat, ini menengah? Yang paling tahu siapa? Yang bikin godok. Bahannya sama, sama-sama tepung, sama-sama pisang. Ada yang dibuat jadi lepek, ada yang dibuat godok, ada jadi goreng. Kenapa begitu? Ya sesuai dengan kemauan orang yang buat. Nah, kemauan dia yang menciptakan kita, dia yang paling tahu kenapa ini sesat. Nah, urusan kita syukur aja. Urusan kita yang berilmu sedikit, ya mengajar, mari nasihat. Masalah petunjuk dia, bukan guru yang menunjuki. Jangankan guru, Nabi Muhammad menunjuki orang. Hebat gurunya, dapat petunjuk orang sadola. Jangan, itu bergara-gara bahasanya itu. Banyak orang menengah jadi, banyak orang tiba jadi, panu sama saji. Sehingga banyak orang di luar dalam berado, jadi. Tapi guru bukan menunjuki. Jangan sesat pula sepenatik-penatik kita para guru. Jangan anggap guru memberi hidayah. Nabi saya tak bisa. Nah ini dia, wa may yudlillah fama lahu min wali. Fama, maka tidak ada baginya orang itu min waliyin. Waliyin maknanya yang membela, menolong. Dan tidak ada pula yang akan menunjukinya, menuntunnya lagi kepada kebenaran. Wali adalah orang yang paling dekat. Dan orang paling dekat itulah yang bisa menunjuki, menuntun, membela, melindungi. Nah, tidak ada satupun wali. Apa wali? Orang terdekat, siapapun orang terdekatnya, yang akan menolongnya, membantunya, menuntunnya, membimbingnya, melindunginya untuk menerima petunjuk ke jalan yang benar. Karena Allah sudah biarkan dia sesat. Siapa orangnya? Tidak tahu kita siapa orangnya. Kita tidak boleh mencap orang itu sesat, tidak dapat petunjuk sebelum dia mati. Tidak boleh, Pak. Dia masih hidup dan kita tidak tahu akhir hayat orang. Kadang-kadang sejangka akan mati orang dapat hidayah. Atau sebaliknya, selama kau semuanya pacu memimpin semenjak awal, tapi bisa jadi tidak sampai ke finish, jatuh sebelum finish. Kan ada hadisnya kan? Selama ini dia beramal amalan penduduk surga. Sejangka alai ka isjad ke mati, berbalik arahnya. Mati dia dalam keadaan berbalik arah. Kan berdasarkan hadis itu. Hadis arba'in. Atau selama ini dia mengamalkan amalan-amalan penghuni neraka. Sejengkala ke mati, berbalik dia. Dapat hidayah, dapat petunjuk dia. Mati dia dengan dapat petunjuk. Dah, masuk surga dia. Dia habisinya orang 100 orang, dibunuhnya habis dia. Tapi kerana Allah ingin memberikan petunjuk, taubat dia kan. Atau sebaliknya, riwayat syekh-syekh yang disebutkan bersisa segala macam. Kita tidak boleh membusungkan dada, mengangkat bahu. Kita orang yang suci, bersih, dapat petunjuk. Justru diajari kepada kita doa lah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Belum tentu akhir hayat kita betul. Saya, anda, kita semua, kita tidak tahu akhir hayat kita. Harus waspada selalu. Karena syaitan tidak akan pernah berhenti sampai kita meninggalkan dunia ini. Terus merayu kepada kita. Itu yang paling kita cemasi. Tidak ada yang menjamin. Apakah kita akan begini terus? Tidak tahu. Karena kita hati kita itu
Nabi kan sering berdoa, ya muqallibal qulub, ya musarrifal qulub. Ditanya beliau oleh isteri beliau, kenapa engkau banyak membaca itu salah? Tidak satu pun hati kita melainkan berada di jemari tangan Allah, yang bolak-baliknya gampang saja. Kecemasan begitu. Intinya kita jangan pede dan jangan mencela orang lain. Banyak kapi mati masuk neraka, janganlah begitu. Dah tahu kita akhir ayat. Makanya kita doa, Allah makhtim, Allah makhtim amalana wa jalana bi husnil khatimah. Ya Allah, tutupilah amalan kami, ajaran kami dengan husnul khatimah. Atau doa yang populer walaupun hadisnya masih diperdebatkan, yaitu Allah maj'al khaira umri akhirah. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik umurku yang akhirnya. Wa khaira amali khawatimah, sebaik-baik amalku penutupnya. Wa khaira ayami, sebaik-baik hariku hari bersua denganmu nanti di hari akhirat. Doa kan? Doa. Karena innamal a'malu bil khawatim, itu ada di situ. Amalan itu ditentukan di ujungnya. Penentu kalah menangnya bukan di awal, tapi di ujung. Dan tujuh balik orang tertinggal ada, tapi di ujungnya kita kaki terpelecoh. Kram, tidak bisa aja leleh. Habis apa? Orang slow-slow tak semulai sampai. Jadi yang akan menang tu bukan yang kencang berlari, tapi yang tahan nafas. Ini tiba di atletik. Maka dengan itu jangan kita remehkan, kita sepelekan, kita hina, kita jelekkan, kita anggap orang tu masuk bagian emas, tidak akan dapat petunjuk, tidak akan begini. Jangan, nanti kita kena serang balik. Justru kita bersyukur kepada Allah, kita dapat petunjuk, dapat hidayah, dan pertahankan itu. Dan doakan orang yang lain yang belum dapat petunjuk. Kemudian jangan caci orang. Bisa jadi kata-kata itu keluar, kematian mati masuk neraka anggonya. Jalan. Kan kapasayan namanya doa kapasayan. Lah. Wa taral zalimina, dan engkau akan lihat nanti orang-orang zalim itu yang tak dapat petunjuk, atau orang yang melakukan tindakan kelaliman yang melewati batas di atas. Kalau mereka tidak tobat, tidak dapat petunjuk, mati dalam kelaliman dan kezaliman, keingkaran, kekufuran, dalam melakukan kesewenang-wenangan, engkau akan lihat nanti ya Muhammad, lamma tatkala raul azab, tatkala mereka melihat azab, ra'au mereka melihat azab. Tepatnya disebutkan dalam kitab tafsir saya ini, ketika mereka menyaksikan azab Jahannam, sebab mereka diberdirikan di sekitar Jahannam dulu. Dalam surat Kahfi dikatakan mereka diberdirikan di sekeliling Jahannam. Lalu kepada mereka dipertontonkan Jahannam itu, diperlihatkan Jahannam itu. Surat Kahfi, surat Maryam, diperlihatkan Jahannam itu. Istilahnya la nahsyurannahum wasyayatina thumma lanuhdirannahum haula jahannam jithiya. Maryam surat ke-19 ayat 68. Demi Tuhanmu ya Muhammad, pasti sungguh kami akan nyimpun mereka dengan setan-setan mereka, kemudian kami hadirkan mereka di sekeliling jahannam dalam keadaan tersungkur. Lalu mereka melihat azab luar biasa. Maka ketika itu ya Muhammad, engkau akan lihat bagaimana mereka. Itulah salah satu kondisi saat di mana orang menjerit-jerit, berteriak-teriak minta dihidupkan kembali ke dunia. Ya, salah satu ada di 5 tempat, di 5 situasi, 5 kondisi orang minta
memohon-mohon, membana-bana, minta dikembalikan hidup. Kasih peluang kali kesempatan lagi. Salah satu tempat saat itu ketika mereka dihadirkan di sekeliling Jahannam dalam keadaan dibelenggu di rantai, pesakitan namanya. Lalu dibuka panca indera mereka, mereka melihat Jahannam. Ketika itulah mereka meminta, memohon, hal ila marad min sabil, wahai Tuhan, ada tidak satu cara, satu jalan, sabil, jalan cara, marad untuk bisa kami kembali hidup, agar kami melakukan berbagai macam ketaatan amal saleh yang dulu kami tidak sempat lakukan. Ini namanya hal yang mustahil. Pakai al mustahil. Meminta sisiak kelimbe, meminta katiak kaula, tidak mungkin, namanya al mustahil. Kaji kita sampai al mustahil itu.